Terus balik lagi sama gue di channel Bramatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya, dan juga XRP teman-teman. Jadi sudah kemarin diupdate untuk Bitcoin dan juga Dogecoin. And then untuk speech-nya Jerome Powell atau kakek Powell ya tadi malam ini, intinya adalah di sini ya, untuk Fed Jerome Powell itu melihat inflasi memang adanya progres ya, tapi butuh untuk data-data lagi biar lebih confident sebelum melakukan cut rate. Jadi ya masih klasik lah jawabannya ternyata teman-teman ya. Masih di situ-situ aja muter. Bahasanya jawabannya main aman gitu ya. Nanti kalau misalkan datanya gini-gini, ya udah masih belum cut rate, masih nunggu lagi butuh confidence lagi. Jadi memang masih diulur-ulur sama Jerome Powell. Jadi hopefully secepatnya. Ya kita nggak tahu pasti apakah akan di bulan Juli atau di Agustus mereka akan cut rate. Tapi untuk speech-nya tadi malam ya masih seputar ini. Itu jawaban ngawang teman-teman ya, belum ada kepastian dan masih menunggu data. Nanti udah data rilis masih menunggu ini, menunggu itu, menunggu gitu. Jadi ya cuman sabar aja yang bisa kita lakukan kalau melihat perihal cut rate dari The Fed ya. Jadi ya sangat-sangat tidak seru lah dilihat ini teman-teman ya. Masih di situ-situ aja lah si kakek-kakek ini gitu ya. Dan kalau kita lihat overall market masih di situ-situ aja, dan ya balik koreksi lagi, walaupun ada beberapa altcoin yang lumayan lawan arus teman-teman ya. Walaupun beberapa ada yang lumayan lawan arus, tapi ya overall seperti Bitcoin, Ethereum ini balik koreksi lagi ya, retracement lagi. Dan kalau kita lihat untuk liquidation heatmap per 3 harinya, di sini ada area tebal juga di $61.359. Ini juga sudah ke achieve ya, udah ke testing. Dan ya kita lanjut lihat per 1 minggunya. Ya di sini ya memang mayoritas sekarang itu lebih confidence melakukan sell short dengan liquidation yang cukup tebal di $64.000. Next yang tebal itu kalau kita lihat per 1 minggunya itu di $60.334 untuk si Bitcoinnya. Dan kalau kita lihat lagi untuk si Bitcoin secara daily, dan ya secara daily tadi closingnya sebenarnya cukup lumayan oke ya, closing di $62.044. Tapi next candle sekarang ini dia lanjut turun lagi. Jadi selama memang dari area ini kan low sebelumnya nih ya, waktu closing buka candle, closing buka candle lagi belum mampu break ya. Jadi jangan sampai break di bawah $60.250 ya. Jadi kalau misalkan dia breakdown dari sini closing di bawah area ini, maka possible balik kandang ke $58.000. Tapi selama dia masih mampu bertahan di atas $60.200-an ya, chance untuk dia lanjut naik itu masih terbuka lebar untuk si Bitcoin secara daily. Jadi kalau secara daily pun melanjutkan dari video yang tadi malam ya, belum ada pergerakan yang terlalu signifikan. Yalah baru aja beberapa jam gitu ya. Jadi kita belum melihat adanya reaksi yang signifikan. Dan ya balik lagi, concernnya ini adalah kekhawatiran yang cukup besar, di mana kalau kita lihat secara overall di sini adanya double top. Tapi double top ini juga nggak semerta-merta oke ini fix turun ke $50.000 gitu ya. Nggak juga, karena melihat pada pergerakan sebelumnya pun di sini ya, di sini juga sempat kok terbentuk yang namanya double top. Tapi dia bertahan di neckline aja, kemudian berangsur naik, walaupun di sini naiknya sempat secara korektif. Akhirnya impulsif gitu, kena prank ya, yang nge-short dan lain sebagainya. Dan di bagian sini juga, dan hal serupa bukanlah hal yang mustahil untuk terjadi kembali di posisi saat ini. Jadi untuk si Bitcoin selama memang dia masih hold di sekitar $58.000, di $60.000, ini masih chance untuk naik lagi, bikin ATH baru itu cukup besar. Dan ATH baru next target di sekitar $75.000 sampai $80.000 kalau kembali kita gunakan bantuan Fibo dari swing high ke swing low terakhir. Nah ya kita mendapatkan angka itu dari retracement 1,2 sampai 1,6 nya untuk si Bitcoin secara daily. Minimal kalau misalkan kita lihat untuk time frame 1 jam, sebelumnya di sini ada semacam falling wedge atau triangle pattern juga bisa ya, atau mungkin teman-teman mau adjust channel juga bisa. Tapi intinya adalah dia breakdown dan visit area support terdekat SNR sebelumnya di Fibo atau retracement 0,5 di sekitar $61.900. Ini juga jebol. Next target di sini SNR sebelumnya di sekitar $61.300. Sekarang lagi di testing dan belum adanya reaksi yang terlalu signifikan. Kalau area ini jebol, maka next area target adalah next area demand. Plus di sini ada retracement Fibo 0,7-nya. Nah, di area sini nih teman-teman. Tuh, sebelumnya menjadi area tahanan atau support. Saya tandain dengan warna hijau. Nah, ya di sekitar level $60.630 sampai $60.870 untuk si
Bitcoin. Jadi hopefully dari area sini mendapatkan reaksi ya pemantulannya, baru nanti kita lihat apakah di sini dia mendapatkan reaksi pemantulan yang signifikan untuk mengejar SNR sebelumnya atau memang dia mengambil lebih bawah, teman-teman. Jadi bisa dipantau dua area ini untuk si Bitcoin posisi saat ini. Ya, dengan obstacle kita bisa sekali perhatikan ini cukup kuat di 63.100 dan di 64 ribuan dolar untuk si Bitcoin secara lower time frame. Jadi kalau misalkan kita lihat pun ya dia di sini sudah mampu break, malah balik kandang lagi. Jadi memang momentum untuk si Bitcoin back to bullish ya, kita bisa sekedar ketahan di sini, kemudian koreksinya pun lumayan. Ya, jadi lower time frame kita sekali bisa perhatikan untuk beberapa area krusial ini. So kalau jebol ya kita akan melihat dia balik ke 59.000 dolar, di mana area itu sebelumnya sempat bikin tail candle cukup panjang pada pergerakan sebelumnya. Nih di area sini teman-teman. Ya. Jadi ini concern untuk si Bitcoin saat ini belum ada tanda-tanda dia adanya pembalikan arah kembali, karena terakhir kali dia masih reject dan sekarang lagi testing di next area SNR selanjutnya. Ya, jadi ini gambaran untuk secara hourly time frame yang perlu diperhatikan untuk posisi saat ini. Jadi penurunan ini masih strong, bisa diperhatikan area yang lebih bawahnya. Oke guys, jadi kita next lanjut untuk ngebahas XRP. Jadi XRP ini salah satu koin tua, koin dinosaurus ya. Jadi gimana XRP Army ya, yang pegang-pegang XRP ini harganya masih di sini-sini ya, minimal untuk koin lain wow udah terbang, udah bikin ATH dan lain sebagainya, XRP masih di sini-sini aja, masih ketahan karena kasusnya dengan SEC ya. Jadi sangat-sangat disayangkan. Dan ya sebenarnya overall kalau misalkan kita lihat nih sebelumnya ya, pada pergerakan sebelumnya ini udah mampu break cukup baik sebenarnya tuh. Dia bergerak dalam sebuah channel, kemudian dia mampu break ya, break retracenya juga dalam gitu ya, ekstrim banget nih retracenya teman-teman. Break retrace kemudian berangsur naik ya sampai 2 dolaran ini pada di April 2021. Kemudian di sini sideways berangsur turun jebol gitu ya. Dan sekarang posisinya dia sudah create base dulu nih sebelumnya. Ya, kita bisa lihat sebelumnya di sini adanya SNR sebelumnya ya, dia breakdown, bikin range di sini sideways gitu ya. Mampu break. Ya, mampu break, kemudian area satunya doang nih berpindah lebih atas. Jadi cuman bergeser sedikit coy. Ini bottomnya bawahnya di sekitar 0,315 dolar, naik ke 0,42 dolar. Jadi sekitar selisih 0,11 dolar gitu. Range support bawahnya, lapis bawah untuk area satunya itu naik 0,11 dolar doang. Minimal untuk bagian atasnya dari 0,55 ini naik ke range 0,736. Jadi sekitar 0,2 lah, 0,2 dolar lah kenaikannya, sekitar area itu. Jadi range naiknya itu tipis dan sideways lagi, akumulasi lagi gitu ya. Jadi memakan waktu sangat lama ini semenjak dari Mei 2022 sampai saat ini Juni 2024. Ya sudah, ya bisa dibilang sudah 2 tahun lah, 2 tahunan. Cuma satu di sini aja ya. Jadi memang kita benar-benar menunggu ya, dan saya pribadi masih benar-benar menunggu, masih setia menunggu untuk si XRP ini. Ya at least kita lihatlah sampai akhir tahun ini seperti apa XRP. Apakah memang benar-benar masih mendapatkan tempat ya ketika di buluran kali ini, atau memang kenaikannya pun nanti cuma sebatas 1 dolar, 1,5 dolar gitu ya. Tidak seperti yang diekspektasikan balik ke ATH lama sekitar 3 dolar, 4 dolar, bahkan 5 TH gitu ya. Kita lihat bersama-sama untuk XRP. Cuman yang menariknya di sini adalah kalau misalkan kita perhatikan, dia memang sudah turun sama seperti altcoin lainnya gitu ya. Kita bisa gunakan juga sebuah trendline di sini, terbentuk sebuah trendline support ya, garis warna putih ini, dan ya sebelumnya mampu menahan beberapa laju penurunan dari si XRP. Nah, untuk areanya sekarang ini kita bisa tambahkan juga sebuah trendline resisten ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini untuk short termnya dia terbentuk seperti sebuah channel, plus juga di sini adanya trendline ya. Ini coba saya ganti dengan warna kuning dari SNR sebelumnya. Jadi memang di sini adanya confluence of support ya di level area ini. Nih di sekitar 0,459 atau ya sekitar 0,46 dolar lah. Di situ adanya confluence of support dan mendapatkan reaksi so far untuk si XRP nih teman-teman. Di sini tuh kalau saya highlight ya, di sini di sekitar 0,46 dolar ini mendapatkan reaksi untuk si XRP, dan ya masih di dalam channelnya secara daily. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah untuk si XRP dia mampu break dulu nih ya, testing ke high sebelumnya, maybe adanya correction ya untuk next area target ke area center selanjutnya di 0,53 sampai 0,55 dolar. Kenapa saya tanda di sini adanya rejection?
kita bisa lihat juga nih pada pergerakan sebelumnya ini menjadi support, become resistance terakhir ya, dari sini. Nah ya di sekitar level berapa bro, 0,5075 sampai 0,5137 dolar. Itu menjadi area pantauan untuk si XRP secara daily. Meanwhile kalau misalkan kita lihat untuk target retracementnya pun balik lagi ke support resistance sebelumnya yang terdekat. Jadi itu yang menjadi concern si XRP saat ini, harus mampu break dulu nih dari channelnya. Kalau dia nggak mampu break dari channel ya udah, alamat dia akan balik ke dalam box hijau lagi di sekitar 0,46 dolar ya untuk si XRP. Jadi untuk outlook si XRP ini dulu yang perlu kita lihat saat ini. Tapi ya selama dia masih ketahan nih di bawah 0,485 dolar atau benar-benar belum mampu break dari channel ini, akan alamat balik ke kandangnya lagi ya. Jadi pergerakannya pun ya ini menjadi area penentu dan harus benar-benar mampu break dulu setidaknya untuk kita lihat ya, dia masih walaupun masih overallnya range sideway-nya dia ini ya dikasih naik dulu lah XRP gitu ya, karena boring banget sideway-nya cukup lama. Dan kalau kita lihat juga di time frame yang lebih kecil ya, time frame yang lebih kecil sebenarnya di sini udah cukup baik ya, dimana kita bisa lihat ini adalah previous high-nya dia yang sudah mampu di break ya. Di sini sebentar ya, di sini sudah mampu di break sama si XRP tuh, kita bisa lihat di sini udah mampu di break ya, retracement naik ya. Sekarang lanjut koreksi lagi karena terdampak dari tuh Bitcoinnya jebol tuh ya. Next target di 60.800-an, 60.600-an dolar. Terdampak dari si Bitcoinnya, tapi kita lihat nih ya, penurunan si XRP itu tidak sedalam Bitcoin. Nih, kalau kita lihat XRP itu benar-benar ngikutin Bitcoin, maka XRP setidaknya sudah balik ke 0,46 dolar. Tapi tidak nih teman. Jadi memang ini bisa menjadi indikasi awal yang cukup positif untuk si XRP, dan kita bisa markingin juga area ini nih ya, at least di atas 0,478 0,48 dolar. Ini menjadi area tahanan terdekat untuk si XRP. Jadi kalau misalkan let's say si Bitcoin dari area sini udah mantul, maka XRP ya kurang lebihnya dari area sini bisa mendapatkan pemantulan kembali. Kurang lebih seperti itu untuk si XRP kalau misalkan kita bandingkan dengan Bitcoin posisi saat ini ya. Jadi palingan itu yang bisa diperhatikan ya untuk si Bitcoin dan juga XRP. Semoga bisa terbantu. Jangan lupa analisis kembali. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.